Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kuliah praktikum administrasi pemerintahan desa. Video kali ini kita akan membahas mengenai praktik pengisian buku administrasi pembangunan, yaitu pada praktik pengisian buku rencana kerja pembangunan. Namun, alangkah baiknya sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sama seperti praktik pengisian buku administrasi lainnya, cara pengisian buku rencana kerja pembangunan dapat kalian lihat dalam Permendagri nomor 47 tahun 2016. Langsung saja kita mulai ke dalam praktik pengisian salah satu buku administrasi pembangunan, yaitu buku rencana kerja pembangunan yang dapat dilihat di layar. Untuk contoh kali ini kita akan menggunakan data yang ada dalam Desa Jenggala, Kecamatan Cidolog, yang datanya kemudian akan kita praktikkan, akan kita isikan ke dalam tabel buku rencana kerja pembangunan. Dapat dilihat di layar bahwa buku rencana kerja pembangunan terdiri dari 11 kolom yang harus diisi. Cara pengisiannya yaitu kolom pertama, yaitu kolom nomor urut, diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya jumlah proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk contoh pengisiannya, karena ini merupakan contoh pertama, kita tuliskan nomor urut 1. Kemudian kolom kedua yaitu kolom nama proyek atau kegiatan, yaitu diisi dengan uraian nama proyek atau kegiatan yang direncanakan akan dibangun di desa. Untuk contoh yang ada di Desa Jenggala, maka nama proyek atau jenis kegiatan yang dilakukan yaitu pembangunan gedung TKA atau TPA Al-Ikhlas. Kita tuliskan saja pembangunan gedung TKA atau TPA Al-Ikhlas. Kemudian kolom ketiga yaitu kolom lokasi, diisi dengan lokasi proyek atau kegiatan yang dibangun. Untuk lokasi contoh yang pertama, pembangunan gedung TKA atau TPA Al-Ikhlas dilaksanakan di Dusun Sukamaju RT 12 RW 6. Maka kita tuliskan saja Dusun Sukamaju RT 12 RW 06. Kemudian kolom keempat, 5, 6, 7 yaitu merupakan sumber biaya, yang mana dapat kita isikan sesuai dengan sumber biaya yang kita dapatkan. Misalnya jika sumber biaya yang kita dapatkan berasal dari APBN, maka kolom pemerintahlah yang kita isikan. Jadi kolom nomor 4 yaitu kolom sumber biaya dari pemerintah diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari pemerintah untuk mendukung proyek atau kegiatan yang dimaksud. Begitu juga kolom nomor 5 yaitu sumber biaya dari provinsi, diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari pemerintah provinsi untuk mendukung proyek atau kegiatan yang dimaksud. Kemudian kolom ke-6
Sumber biaya dari kabupaten atau kota diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari pemerintah kabupaten atau kota untuk mendukung proyek atau kegiatan yang dimaksud. Kolom ketujuh, sumber biaya dari swadaya, yaitu diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari swadaya masyarakat dan lembaga untuk mendukung proyek atau kegiatan yang dimaksud. Untuk data yang ada di Desa Jenggala, sumber biaya yang didapatkan yaitu berasal dari APB Desa, APBD, Kabupaten, dan Provinsi. Sehingga kita masukkan saja kepada kolom yang sesuai. Kemudian kolom nomor 8, yaitu kolom jumlah, diisi dengan besarnya jumlah keseluruhan biaya yang mendukung untuk kegiatan dimaksud, baik dari sumber pemerintah hingga swadaya masyarakat. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di Desa Jenggala, khususnya untuk pembangunan gedung TKA atau TPA Al-Ikhlas, biaya yang digunakan yaitu 105 juta, sehingga kita tuliskan saja pada kolom jumlah, yaitu jumlah 105 juta rupiah. Kemudian kolom 9 diisi dengan pelaksana proyek atau kegiatan yang dimaksud. Dalam data Jenggala, yakni pelaksana proyek atau kegiatan dimaksud oleh LPMD. Kemudian kolom 10, kolom manfaat, diisi dengan manfaat dari proyek atau kegiatan yang akan dibangun. Jadi manfaatnya apa kita tuliskan, sebagai misalnya pembangunan gedung TKA atau TPA Al-Ikhlas, yaitu memiliki manfaat atau tujuannya yaitu terpenuhinya sarana prasarana lembaga pendidikan masyarakat. Kemudian kolom yang terakhir, kolom nomor 11, yaitu kolom keterangan, diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. Sifatnya opsional. Dan yang paling terakhir, terdapat keterangan daripada kepala desa dan keterangan dari sekretaris desa. Demikian praktik pengisian buku rencana kerja pembangunan. Semoga dapat bermanfaat. Sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.